Shalom adik-adik. Wow, kakak sungguh bersuka cita hari ini. Meskipun kita terpisah dengan jarak, tapi kita bisa tetap beribadah bersama-sama. Kakak mau yang kakak-kakak yang di belakang juga rindu menyapa adik-adik. Ayo kakak-kakak yang di belakang kita sapa adik-adik kita. Shalom. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tirukan kalian berdoa adik-adik. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama rindu datang kepada Tuhan. Kami rindu meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, kami tidak takut akan apapun juga. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Allah yang menyertai kami, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Hari ini kami janji, kami berikan yang terbaik. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus lawat kami. Hari ini kami rindu memberi yang terbaik. Ayo adik-adik siapkan hatimu, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Angkat tanganmu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih. Yes, amin. Yes Tuhan, terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal adik-adik, tetap sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud
Sembah Tuhan adik-adik. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Yesus dahsyat. Yesus hebat. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu, Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Katakan adik-adik kepada Tuhan,
strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Jesus, the Lamb of God, worthy is your name. Your name, God. Your Shalom adik-adik. Wah, Kak Loren mau denger dulu yang lebih kencang. Shalom adik-adik. Nah, walaupun Kak Loren gak lihat langsung muka adik-adik, tapi Kak Loren percaya adik-adik akan mendengarkan firman sungguh-sungguh. Yang mau mendengarkan firman katakan amin. Iya, hari ini kita ibadahnya online, nggak langsung ketemu, tapi Kak Loren percaya tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kak Loren hari ini mau cerita. Sebelum Kak Loren cerita, Kak Loren mau tanya dulu. Coba semuanya dilihat tangannya. Apakah tangannya lagi ada yang terikat? Ada? Oh, tidak. Atau tangannya semuanya tidak terikat? Wah, kalau tangannya tidak terikat berarti tangannya bisa bertepuk tangan. Yuk tepuk tangan dulu yang banyak buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Loren mau tanya. Mulutnya apakah ada yang diplester, ditutup? Hah, ada? Atau mulutnya bisa dibuka lebar? Hah? Bisa? Yes, berarti mulut kita bisa berkata amin. 1, 2, 3.
adik-adik kita berdoa sebelum Kak Loren mau bercerita. Tutup matanya kita sama-sama yuk, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Karena Tuhan baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ada di waktu ini memperingati hari kematian-Mu di Jumat Agung. Kami percaya walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama, tapi Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Loren mau cerita. Siapa di sini yang tadi melihat tayangan drama tadi sebelumnya? Nah, Kak Loren mau cerita dimulai dari ayat Alkitab ini. Yuk kita saksikan sama-sama di Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hari ini Kak Loren mau cerita. Waktu dulu orang-orang Israel itu adik-adik, kalau berdosa, tahu nggak adik-adik, kalau dosa itu ternyata mengikat. Kak Loren gambarkan kurang lebih seperti ini. Ada orang, banyak talinya diikat-ikat. Itulah dosa. Dosa itu apa Kak Loren? Dosa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mencuri, suka bohong, suka apa lagi ya? Suka ngambil barang teman mungkin. Itu juga berdosa. Nah, di perjanjian lama adik-adik, di Alkitab, waktu itu orang-orang Israel mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban untuk apa? Untuk menebus dosanya. Jadi ada hewan yang dikorbankan, ada hewan yang disembelih supaya dia mati menggantikan dirinya yang berdosa. Jadi dosanya pindah ke hewan itu. Nah, itu namanya konsep penebusan. Coba kalau Loren mau dengar semua adik-adik berkata penebusan. 1, 2, 3. Wah, bagus. Penebusan artinya tadi harusnya yang mati adalah orang yang berdosa, tapi akhirnya dikorbankanlah hewan-hewan supaya menebus dosa mereka. Tapi adik-adik, sayang sekali bangsa Israel jadinya sebentar-sebentar suka tetap berbuat dosa. Karena dia pikir tinggal motong hewan nanti juga diampuni dosanya. Berarti mereka sudah sering sekali berbuat dosa. Nah, makanya manusia tidak bisa lari sendiri, tidak bisa bebas dari dosa. Nah, di kitab Yesaya waktu itu bilang ke bangsa Israel, dia bilang akan ada seorang raja baru. Raja baru ini keturunan dari Raja Daud. Dia akan datang, tapi caranya istimewa, caranya mengejutkan. Kira-kira apa ya adik-adik? Caranya itu dia datang bukan untuk menjadi seorang raja yang memerintah, tapi dia datang untuk menderita. Wah, raja macam apa itu yang mau menderita buat rakyatnya, buat pengikutnya? Ternyata raja itu raja yang diutus Tuhan sendiri, yaitu namanya Tuhan Yesus. Dialah raja keturunan dari Raja Daud, datang ke dunia untuk taat mengikuti kehendak Bapa. Adik-adik pernah dengar kan Tuhan Yesus waktu itu malam hari dia berdoa. Nah, bisa dilihat di layar ya gambarnya. Tuhan Yesus lagi berdoa sungguh-sungguh adik-adik. Di Taman Getsemani dia sungguh-sungguh berdoa. Sampai peluhnya, keringatnya itu seperti darah.
Kenapa seperti itu adik-adik? Karena dia akan menyelesaikan kehendak Bapa. Apakah itu kehendak Bapa? Nah, jangan kemana-mana, duduk dulu. Duduk, jangan kemana-mana. Saksikan, simak baik-baik, jangan ganggu-ganggu. Mungkin kalau sama adiknya, diam dulu. Kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan ya. Nah, waktu itu akhirnya ada seorang murid yang berkhianat tuh adik-adik. Namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia jual Tuhan Yesus adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus akhirnya ditangkap. Dan Tuhan Yesus tangannya diikat. Coba ikuti bersama-sama Kak Loren. Diikat. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus diikat dan ditangkap? Dia dibawa, dia diseret. Adik-adik, dia diseret, Tuhan Yesus diseret untuk diadili. Wah, Tuhan Yesus kira-kira punya salah nggak ya adik-adik? Gak punya. Tuhan Yesus tidak bersalah. Dan waktu itu yang mengadilinya juga tahu. Orang ini tuh orang yang benar. Tidak ada yang salah. Tapi waktu itu orang-orang Farisi, para ahli Taurat bilang, dia bersalah. Dia bersalah. Dan waktu itu mereka bahkan sepakat adik-adik mengeluarkan seorang jahat. Seorang yang jahat sekali malah dibebaskan. Tapi Tuhan Yesus malah yang diikat, malah yang jadi tawanan. Dan Tuhan Yesus akhirnya disiksa adik-adik. Dia dicambuki. Tubuhnya dicambuki terus-terusan adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus, apakah dia melawan? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus taat loh adik-adik. Tuhan Yesus tetap setia. Walaupun mungkin sakit dicambukin. Dicambuk lagi. Tapi Tuhan Yesus taat menanggungnya. Bahkan adik-adik, kalau dilihat gambarnya, lihat itu. Wow, cambuknya itu ngeri sekali. Ujung-ujungnya itu ada duri. Jadi kena di kulit. Dagingnya lepas, terkena dicambuk, tapi Tuhan Yesus tetap bertahan. Dia tidak melawan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus dipasangi mahkota duri kepalanya. Sakit loh adik-adik. Mahkota duri itu, durinya langsung nancep ke atas kepalanya Tuhan Yesus. Tapi tetap Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus tetap setia menanggung itu. Dia rela menanggung semua kesakitan. Untuk kakak, untuk adik-adik, untuk kita semua. Lalu Tuhan Yesus disuruh mikul adik. Dibawalah, salib itu harus dibawa sampai ke bukit yang jauh. Namanya, adik-adik tahu dong bukitnya bukit? Yes, betul. Bukit Golgota atau tempat tengkorak. Jadi ada banyak orang sudah mati di daerah situ karena disalibkan. Tuhan Yesus pikul salibnya, dia pikul sampai terjatuh-jatuh sekalipun. Tuhan Yesus tetap mau menanggung salib itu adik-adik. Waktu itu sampai dia di jalanan, orang banyak mulai mengolok-olok dia. Ada juga orang yang meludahi dia, ada orang yang juga menendang dia. Tapi Tuhan Yesus tidak membela. Dia tetap taat, dia tetap menanggung. Sama seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Raja itu datang bukan untuk dilayani, tapi dia mau melayani. Bahkan dia mau menderita untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, waktu itu adik-adik, pada saat Tuhan Yesus memikul salibnya, Tuhan Yesus terjatuh. Tiba-tiba ada satu orang yang menolong Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa namanya? Siapa lebih kencang? Yes,
namanya Simon. Simon ini dari Kirene adik-adik. Dia datang jauh-jauh tadinya mau beribadah. Tapi melihat ada Tuhan Yesus yang sedang mikul salib. Tergeraklah hatinya. Dan dia mau bantu Tuhan Yesus. Dia ambil kayu salib itu. Dia bantu gotongin. Sampai di tempat tujuannya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus kemudian dipaku. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Dan kemudian dia dinaikkan di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dosa Kak Loren, dosa adik-adik, dosa semua orang. Dia rela menanggungnya. Dia rela, yuk sama-sama baca di slide ini ya. Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus itu datang untuk melayani. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang semaunya, tetapi Tuhan yang rela menderita. Dia rela melayani, bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik percaya, yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan Yesus seperti anak domba, seperti hewan-hewan yang di perjanjian lama. Orang-orang yang berdosa menyembelih korban, dan Tuhan Yesus di perjanjian baru, dialah anak domba yang dijadikan korban buat penebusan setiap orang yang berdosa. Adik-adik, kalau yang percaya pada saat Tuhan Yesus sudah jadi tebusan bagi banyak orang, jadi kita tinggal percaya sama Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia, Tuhan Yesus, sudah menanggung semua dosa kita. Semua dosa ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Semua yang tadi ikatan-ikatan, ada yang diikat di kepalanya, ikat di tangannya, ikat di mulutnya karena suka berdosa. Semua ditanggung Tuhan Yesus. Ditanggung di atas kayu salib supaya kita bebas, supaya kita merdeka. Pada saat kita bebas, pada saat kita merdeka, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Adik, baca yuk di Roma 6 ayat yang ke-22. Yuk baca sama-sama. Oh, dibuka dulu deh Alkitabnya, kalau orang tungguin ya. Dibuka dulu di Roma 6 ayat yang ke-22. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Jadi pada saat kita sudah dimerdekakan dari dosa, Tuhan datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Kita dikatakan kita sekarang jadi hamba Allah. Kita sekarang jadi hambanya Tuhan. Supaya maksud pengudusan sebelum nanti kita dapat hidup yang kekal. Nah, artinya merdeka dari dosa sama dengan menjadi hamba Tuhan. Kak Loren, menjadi hamba Tuhan itu seperti apa? Menjadi hamba Tuhan itu adik-adik melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau apa ya? Coba kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, celing. Gimana tahu Tuhan maunya apa? Gimana kita tahu Tuhan itu mau apa dari hidup kita? 1, kita bisa ngobrol sama Tuhan.
Kita bisa telepon sama Tuhan kapan aja. Sekarang nih kita disuruh diam di rumah. Supaya kita bisa ngobrol di mana aja. Gak cuma ngobrol sama Tuhan itu gak cuma di gereja pada saat ibadah. Tapi adik-adik juga bisa ngobrol sama Tuhan di rumah. Ngobrolnya melalui apa? Melalui doa. Siapa di sini yang suka berdoa? Anak hebat. Anak hebat pasti suka berdoa. Berdoa itu ngomongnya sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bisa makan yang enak. Tuhan, terima kasih. Aku sudah tidur nyenyak. Itu ngobrol sama Tuhan. Tapi Tuhan juga mau yuk sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau mau apa ya hari ini aku lakukan? Tuhan bisa katakan kamu harus kasih temanmu makan. Karena kita punya banyak makanan mungkin. Atau kita bisa pinjamkan alat tulis kita. Kita bisa pinjamkan mainan kita. Tuhan bisa mau apa saja. Asalkan kita suka berdoa, telepon sama Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan mau aku ngerjain apa ya? Itu lewat doa. Lalu lewat apa lagi Kak Loren? Yang kedua, kita bisa tahu lewat firman Tuhan. Lewat Alkitab. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Katakan amin. Nah, di Alkitab itu isinya banyak perkataan-perkataan Tuhan adik-adik. Banyak juga apa yang Tuhan mau. Nah adik-adik, baca kitab suci, baca Alkitab itu membantu kita supaya kita tahu Tuhan maunya apa. Nah yang berikutnya, selain tadi apa? Pertama berdoa. Yang kedua baca Alkitab. Yang ketiga nih adik-adik juga bisa tahu Tuhan maunya apa lewat papa mama kita. Papa mama kita itu wakil Tuhan di bumi ini. Jadi harus hormat ya sama papa mama kita. Dia wakil Tuhan, artinya dia juga tahu Tuhan mau apa kita lakukan. Tuhan percayakan mama papa kita tuh buat membimbing kita adik-adik. Kalau kita mulai salah jalannya, nggak boleh kayak gitu. Papa mama kita itu bimbing kita, menuntun kita supaya jalannya benar. Nah, kalaupun kita, wah aku nggak punya mama papa Kak Loren, jangan takut. Tuhan kasih yang namanya Roh Kudusnya, ditaruhnya di dalam hati nuranimu. Itu tuh yang suka bisikin, kalau kamu nyontek, kamu berdosa loh, jangan nyontek dong. Itu Tuhan juga bilang lewat hati kita loh adik-adik. Masalahnya kita mau dengar atau mau nggak dengar. Kita mau lakukan atau kita nggak mau lakukan. Itu tergantung sama kita. Tuhan sudah kasih banyak hal. Tuhan sudah tuntun kita. Pertanyaannya mau nggak kita dituntun? Lewat doa, lewat Alkitab, lewat papa mama kita, lewat Roh Kudusnya di dalam hati nurani kita. Nah, kalau kita mau dituntun, itulah namanya pengudusan. Jadi kita berjalan, walaupun sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Berjalan dikit-dikit, sampai akhirnya tadi di Roma 6 ayat 22 bilang, buahnya itu adalah pengudusan. Dan di ujungnya, di akhirnya adalah hidup yang kekal. Hidup kekal bersama Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Adik-adik, senang sekali kalau hidup bersama dengan Tuhan. Di sana nggak ada lagi kesusahan. Tapi syaratnya apa? Harus ikut sama Tuhan. Supaya nanti sampainya di
di hidup yang kekal. Tapi kalau ikutnya sama diri sendiri, ikutnya sama hal-hal yang jahat, tadi sebab upah dosa ialah maut. Adik-adik memilih maut atau memilih hidup yang kekal? Kalau adik-adik memilih hidup yang kekal, ikutlah Yesus. Sebab Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah memerdekakan kita. Yang sudah merdeka katakan amin. Hari ini kita sama-sama dengar firman Tuhan bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa. Supaya kita semua hidup dalam kelimpahan bersama Tuhan, hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Dan ujungnya adalah hidup yang kekal. Yuk tutup mata adik-adik. Tutup mata adik-adik. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau ikut Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau ikut Engkau. Aku percaya Engkau telah memerdekakan aku. Sekarang aku jadi hamba-Mu Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Engkau mau. Bimbing aku ya Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Supaya aku sampai selamat di akhir jalan ini. Yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa. Yang sudah berdoa dan siap menjadi berkat, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom, ada dan kasih Tuhan. Saya bersukacita melihat kalian bersungguh-sungguh di rumah, beribadah dengan perhatian sungguh-sungguh. Saya berharap tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang sambil main gadget, semuanya sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan begitu luar biasa mengasihi kalian, karena ada hati yang rindu untuk menyembah Dia. Baik, saya akan sampaikan satu pesan, kalau hari-hari ini dengar baik. Tadi sudah disampaikan di Roma 6 ayat 22, bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Yang sudah berikan angkat tangan, oh puji Tuhan. Jadi dikatakan kita beroleh buah membawa pada pengudusan. Ujungnya adalah hidup kekal. Amin. Jadi luar biasa. Ada yang kasih Tuhan. Saya juga menyampaikan kalau hari-hari ini disampaikan juga hari himbauan pemerintah, dari himbauan gereja kita, bahwa kita sedang mengalami masa yang kurang baik. Tapi percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalian tahu hari ini ada pandemik namanya COVID-19, penyakit corona. Semua orang gentar, semua orang takut. 200 negara lebih takut luar biasa. Semuanya mengalami kekelaman, mengalami lembah kelam. Saya jadi teringat ada firman Tuhan berkata begini, adik. Yesaya 60 ayat 2 berkata begini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dikatakan gelap dan kelam. Semua takut. Ekonomi jadi takut. Jadi semua ketakutan memegangkan ekonomi. Kehidupan sehari jadi takut juga. Semuanya serba takut, keluar takut, kemana-mana takut. Oh, dikatakan luar biasa. Tetapi dikatakan firman terang, Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ingat, walaupun kekelaman ada terang Kristus. Yang setuju angkat tangan? Yes, ada terang Kristus dalam kehidupanmu. Ada terang Kristus yang begitu luar biasa buat adik-adik dikasih Tuhan. Saya jadi teringat bahwa dulu ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, sama sebelum tulah ke-10 terjadi. Sebelum tulah ke-10 adalah anak-anak sulung mati. Orang Israel diperintahkan Tuhan apa? Iya, mereka diperintahkan berdiam di rumah. Tidak keluar-keluar. Tidak keluyuran kemana-mana. Tidak jalan-jalan kemana-mana. Berdiam di rumah sampai nunggu tandanya Tuhan terjadi. Yaitu pertama mereka tidak keluar rumah pada waktu Paskah itu. Lalu mereka tidak makan makanan yang beragi. Makanan-makanan yang beragi apa ya? Dalam arti sekarang adalah tidak menimbulkan dosa. Kita harus kudus walaupun di rumah. Amin. Lalu kita disuruh makan sayuran pahit. Anak-anak Israel disuruh makan sayuran pahit. Lalu mereka disuruh apa? Memotong domba. Setelah domba itu dipotong, darahnya dioleskan di pintu-pintu rumah setiap orang-orang Israel. Setelah pintu-pintu rumah dioleskan, mereka menunggu, berdoa, menyebut nama Tuhan yang ajaib. Jadi mereka nggak santai-santai adik-adik. Mereka menyebut nama Tuhan yang ajaib sambil menunggu malaikat maut lewat.
Terdengar suara tangis di orang-orang Mesir. Sementara anak-anak Tuhan dilalui dari kematian. Hari ini ingat, kita sudah mencapai Paskah, mengingat Paskah di 2020. Kematian Kristus Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah menjadi tanda buat kita. Bukankah kita semua adalah rumah-rumah Allah? Amin. Ada tanda darah Kristus melingkupi kita, membuat kita luput dari maut. Amin. Jadi, ada yang dikasih Tuhan, nggak perlu takut dengan COVID hari-hari ini, dengan penyakit yang mengerikan itu. Jadi, hari ini dengar baik. Pesan ketiga, Yesaya 30 ayat 15 berkata begini, adik-adik. Dalam duduk diam dan tinggal tenang, di situ letak kekuatanmu. Duduk diam menyembah Tuhan, tinggal tenang menyembah Tuhan. Amin. Setuju? Ketika kita tinggal tenang di rumah, kita duduk diam di rumah dengan sungguh-sungguh, oh, percayalah, Kristus pasti hadir. Roh Kudus pasti hadir di keluargamu, di tengah-tengah keluargamu, atau papa mamamu, kalian, kakak adik berdoa nyembah Tuhan. Roh Kudus pasti hadir. Luar biasa. Bukankah juga pesan keempat dikatakan di 2 ayat 28-32. Dengar baik, ada yang dikasih Tuhan. Tuhan ngomong begitu kuat begini. Kemudian daripada itu akan terjadi. Akan apa? Terjadi. Bahwa aku akan mencurahkan rohku. Roh apa? Roh Kudus, roh Allah ke semua manusia. Termasuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Angkat tangan. Amin. Kalian akan bernubuat. Orang tua dapat mimpi. Teruna-teruna dapat penglihatan. Wow, luar biasa. Bahkan hamba laki-laki dan hamba perempuan juga akan mengalami pencurahan Roh Kudus pada hari-hari itu. Hari-hari itu kapan? Zaman now. Siapa yang percaya hari ini semakin mengalami lawatan Roh Kudus? Yes, angkat tanganmu kalau biasa mengalami hari ini. Jadi dikatakan Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di bumi. Luar biasa. Dikatakan luar biasa, semua mengalami kegemparan pada datangnya hari Tuhan yang dahsyat itu. Ayat 32 begitu kuat. Dengar baik. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama siapa? Tuhan Yesus. Pasti akan diselamatkan. Amin. Ada yang dikasih Tuhan. Saya selalu berdoa buat kalian. Kalian semua diberkati Tuhan. Mengalami lawatan Roh Kudus. Mengalami pertumbuhan iman yang baik. Kalian rindu kangen baca firman. Rindu kangen nyembah Tuhan. Itu luar biasa. Ingat ya, sekarang pesan terakhir saya sampaikan. Memang banyak hal kita disuruh berdiam diri. Tapi ingat, Tuhan juga melakukan bagiannya, kita bagian kita. Bagian kita di saat kita berdiam diri di rumah, ingat, kita harus membiasakan diri hidup semakin bersih dan sehat. Istilahnya sekarang mensanitasi diri kita. Ya, kalau kalian dari luar jalan, mainan apa, jangan langsung pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Jangan. Ya, mesti ingat apa? Ya, cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Kira-kira 20 detik. Bersihin dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu tangan bersih, wah luar biasa. Boleh juga menggunakan hand sanitizer ya. Lalu ingat kalau terpaksa ketemu teman di luar, ingat jaga jarak. Ya, 1-2 meter jaga jarak. Amin. Lalu yang berikutnya adalah jangan lupa teratur makan. Jangan terlambat makan. Makan makanan yang sehat. Jangan lupa ada sayur, ada buah. Ya. Penting sekali. Lalu yang kedua adalah jangan lupa minum air. Minum air yang sehat. Cukup membuat kalian bertahan. Saya percaya kekelaman boleh ada, kegelapan boleh datang, tapi ingat, Roh Kudus semakin kuat di dalam dirimu. Makanya engkau kuat, engkau dipakai Tuhan mewartakan bahwa Kristus Yesus mati buat kita semua. Haleluya. Amin.
Tuhan. Kami anak-anakmu Tuhan berdiri atas bangsa kami di tempat ini Tuhan. Kami membawa doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau Allah yang memberikan Tuhan senantiasa anugerah dan berkat bagi bangsa kami. Tuhan, kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa negara kami Tuhan. Engkau mengasihi bangsa negara kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami. Engkau yang memberikan perlindungan. Engkau yang memberikan keselamatan. Engkau yang memberikan kesejahteraan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa kami, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pemulihan bagi bangsa kami. Engkau yang memberikan Tuhan kesehatan atas bangsa kami. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Kami bersama-sama meminta belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, mari Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesembuhan. Engkau memberikan kesehatan atas bangsa kami. Saat ini Tuhan, bila Engkau Tuhan izinkan Corona Tuhan, COVID-19 terjadi Tuhan atas bangsa kami. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Engkau yang memberikan Tuhan pemulihan atas bangsa kami. Mari Tuhan Yesus, kami terus serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami hanya senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Senantiasa Tuhan percayakan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah mati, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Darah-Mu tercurah untuk memberikan kesembuhan bagi kami semua. Dan biarlah kami terus berharap kepada-Mu Tuhan. Pemulihan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesejahteraan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala roh ketakutan, segala roh kekhawatiran, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pikiran-pikiran Tuhan yang memberikan Tuhan intimidasi dari iblis, Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami terus percayakan kuasa-Mu, sehingga kami terus Tuhan Yesus hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang sanggup melalukan setiap apapun Tuhan, musibah apapun Tuhan, sakit, penyakit, virus apapun yang terjadi, Tuhan Kau lalukan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami membela Tuhan untuk pemimpin kami, untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Tuhan Kau Allah kami yang memberikan Tuhan kekuatan Bapak, Engkau memberikan hikmat Tuhan, Engkau memberikan terus perlindungan ya Bapak. Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan. Setiap Tuhan, apapun Tuhan rancangan manusia yang akan menggagalkan pemerintahan kami, yang terus mengintimidasi pemimpin kami, Tuhan, kami meminta Tuhan kiranya Engkau yang menggagalkannya ya Tuhan. Engkau yang membela hamba-Mu ini Tuhan, karena setiap pemimpin yang Tuhan sudah pilih, kami percaya Tuhan yang mengurapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur di hadapan-Mu. Apapun keadaan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah atas bangsa kami. Tuhan punya rencana yang hebat atas bangsa kami. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Salam Indonesia. Keselamatan atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan dikasih Tuhan. Bagaimana dengan pewartaan firman Tuhan hari ini? Tentu adik-adik diberkati Tuhan. Kalian sudah merdeka dan hidup menuju kepada kekekalan. Luar biasa. Mari sebelum kita tutup acara ini, angkatlah tanganmu, biarlah kau terima berkat dari Allah Bapa di surga. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri.
dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari kau dengan sukacita, damai sejahtera tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, ditambahkan hikmat kepintaran kepadamu, diberkatilah kiranya studi belajarmu, diberkatilah kiranya pelayananmu, diberkatilah juga papa mamamu, ekonomi, kesehatan papa mamamu diberkati Tuhan. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita semua mulai hari ini, kita kembali berjumpa dengan Yesus Kristus di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan, amin.